bisa ungkap dan tetapkan tersangka. Dari pembunuhan berencana yang disertai dengan benturan pemberatan ini dilakukan oleh seorang atas nama Sumani yang sampai sekarang belum bisa diambil keterangannya karena yang bersangkutan sakit. Ini kita awali pada saat kejadian ini adalah tanggal 3 Februari kemarin, yang perkiraannya pembunuhan itu dilaksanakan pada pukul 21 sampai pukul 24. Saya ulangi, tersangka belum kita mintain keterangan, tetapi kita bisa menetapkan bahwa saudara Tsunami adalah seorang tersangka tunggal. Ini kita lakukan karena dalam 184 KUHP tidak perlu keterangan tersangka, tetapi hasil saintifik identifikasi telah membuktikan cukup bukti yang bersangkutan sebagai tersangka. Awal mulanya adalah berangkat dari TKP, di mana korban sebanyak 4 orang, ada ayahnya, ada istrinya, ada anaknya, dan ada cucunya, yang 1 hari 1 malam itu meninggal di TKP di rumah. Dari berangkat olah TKP ditemukan ada gelas, di mana gelas itu ada sidik jari. Kemudian tim lapor dan identifikasi mengambil sidik jari itu. Kemudian dengan saintifik identifikasi yang kita punyai, benar match sidik jari itu mengarah seorang tamu yang bernama Sumani. Kita kembangkan lagi dari TKP itu, ya. Kita kembangkan lagi dari TKP itu, kita tarik CCTV. Jadi dari jam J hari H tanggal 5 itu diketahui dari beberapa keterangan saksi dan CCTV, kendaraan yang dipakai pelaku berikut pakaiannya match. Ada seorang saksi yang menyaksikan bahwa kendaraan itu parkir di rumahnya. Kemudian pakaian yang digunakan dan helm yang digunakan sama persis dengan waktu kejadian hasil otopsi mayat oleh Bidokes Polda Jawa Tengah, bahwa matinya korban diakibatkan benda tumpul dan benda tajam sekitar diperkirakan mati jam 21 sampai jam 24. Kemudian dari TKP diberangkatkan hasil otopsi meninggalnya korban akibat senjata tajam dan tumpul. Kita kembangkan, mengerucut, kita lakukan penggeledahan di rumah tersangka, ditemukan arit sebagai alat. Di arit. Jadi karena korbannya ada luka akibat senjata tajam, kemudian kita lakukan penggeledahan di rumah tersangka, ditemukan arit. Di dalam arit ini ditemukan darah. Jadi darah hasil lapor yang kita punyai di arit ini identik dengan darah korban istrinya, yaitu saudari Purwati. Kemudian di samping arit, tersangka kita kembangkan lagi di kuku tersangka, kemudian di kunci kontak tersangka ada darah juga yang identik dengan darah korban. Jadi ini sudah mengerucut terkait dengan pembuktian. Kemudian tersangka masih ulangi, para penyidik kita dari Satreskrim Polres Rembang berikut di BK Polda, kita kembangkan lagi di TKP untuk memperjelas terkait terang tindak pidananya. Ditemukan perhiasan di rumah tersangka. Jadi perhiasannya adalah ditemukan perhiasan di rumah tersangka, diantaranya adalah gelang, kemudian cincin, anting. Di anting ditemukan darah yang identik dengan putrinya di anting ini. Ini di rumah tersangka ini. Kemudian cincin identik darahnya dengan ibunya. Artinya sudah match bahwa yang bersangkutan mengambil dengan paksa, mencuri dengan paksa pada saat
pelaku melakukan upaya paksa terkait dengan pembunuhan, kemudian dibawa pulang dan ditemukan di TKP rumah tersangka. Kemudian, kenapa yang sampai sekarang belum kita lakukan pemeriksaan? Dari tanggal 3 itu malam itu ada beberapa tamu, kemudian mengerucut seorang tamu. Tanggal 4 seorang saksi jam 6.00 itu berangkat ke rumahnya, diketahui banyak mayat atau keluarganya sudah meninggal. Kemudian tanggal 5 kita lakukan pengembangan. Pada saat tanggal 5 bahwa gelas identik, rupanya tersangka sudah merasa bahwa dia nanti akan ditangkap, sehingga berupaya untuk bunuh diri. Entah bunuh diri apa enggak, yang jelas keterangan medis dari dokter, keterangan medis dari dokter rumah sakit kita mengatakan bahwa yang bersangkutan belum diperiksa karena mengandung pestisida di ginjalnya. Sampai sekarang masih belum bisa kita mintain keterangan. Dari keterangan dari dokter, yang bersangkutan belum dilakukan pemeriksaan karena mungkin berupaya untuk bunuh diri. Sampai sekarang masih dirawat di rumah sakit tersangkanya. Tetapi kita penyidik sudah bisa menetapkan tersangka berdasarkan persesuaian bukti, barang bukti dan petunjuk yang menguatkan dengan beberapa keterangan ahli, baik surat maupun keterangan ahli kita lapor dan Bidokes Polda Jawa Tengah. Demikian rekan-rekan sekalian, bahwa terkait dengan kasus tindak pidana pembunuhan berencana disertai dengan pencurian kekerasan ini bisa kita ungkap pada saat ini. Demikian yang saya sampaikan. Ada pertanyaan? Tersangka sebelumnya udah kenal sama korban dan jadi begini, motif itu muncul kalau sudah dilakukan pemeriksaan kepada tersangka. Tersangka sampai sekarang belum bisa diperiksa karena yaitu tadi mau bunuh diri. Tetapi ada kata-kata bahwa wis itu di BAP awal, interogasi awal dari penyidik mengatakan begitu. Artinya apa? Bahwa di situ ada motif dendam tentang sesuatu. Jadi pada saat beberapa saksi yang kita periksa ada penawaran terkait dengan gamelan, dan korban telah menerima uang sekitar 15 juta kalau tidak salah. Jadi ada motifnya mungkin, karena tersangka belum kita periksa, motifnya adalah terkait dengan masalah uang. Dan dia kenal dengan korban dan tersangka. Baik, yang lain? Mohon izin, Pak Kapolda. Saya Dimas, Pak, dari Menyingkap Tabir TV1, Pak. Kecocokan saksi dan CCTV berupa apa saja? Lalu bukti transfer 8 juta itu apakah ada di sini, Pak? Gitu, Pak. Jadi begini, CCTV itu adalah jam J pada saat hari Rabu, yaitu pukul 8 bahwa yang bersangkutan keluar rumah, kemudian parkir jam 10 di rumah tersangka, kemudian diketahui oleh tetangganya atas nama siapa di situ persesuaiannya, kemudian persesuaian yang lain helm, kemudian jaket, kemudian motor, ini jaketnya, motornya itu, helmnya identik dengan CCTV dan kendaraan dan helm jaket yang dipakai bersangkutan. Sedangkan untuk transfer uang itu masih kita dalami karena itu menyangkut terkait dengan kerahasiaan bank. Cukup? Yang lain? Di dalam handphonenya seperti apa, Pak? Ada percakapan khusus, Pak? Di handphonenya ada percakapan pada saat itu istrinya nelpon tidak terangkat pada saat durasi antara jam 21 sampai 24. Tetapi pada saat jam 10 dia sempat browsing, terus ada percakapan dikuatkan oleh anaknya tersangka bahwa anaknya mengatakan bahwa bapak keluar rumah dari jam 8 sampai pukul 24. Artinya memang benar yang bersangkutan sudah tidak ada di rumah. Cukup? Hubungan antara korban dengan pelaku dan Teman, mungkin kolega, tentang bisnis atau lain itu belum kita dalam. Yang jelas di situ ada transaksi gamelan. dan Ancaman hukumnya hukuman mati dan seumur hidup karena berencana pemberatan dan pencurian kekerasan. Dan ada informasi pelaku dijaga ketat baik medis maupun anggota kita. cukup ya. Benda tubuhnya belum ketemu. Yang sudah ketemu adalah benda tajam karena benda tajamnya posisi ada di
rumah ini, dan ini ada darahnya. Darah yang dipakai, darah identik dengan darah korban Ibu Purwanti, istrinya, identik ini. Di kuncinya juga sama. Bertamu. Jadi tersangka bertamu, kemudian disuguhi kopi, di gelas kopinya itu ada sidik jarinya tersangka, kemudian kita lakukan pengambilan sidik jari dengan gelas kopi yang kita punya dan identik dengan pelaku. Oke, jelas ya? Cukup ya, cukup ya. Itu posisi korban nanti itu ya, Mas, belum tidur gitu. Sudah tidur. Terus tunggu. Baik itu, nanti kalau dia sudah sadar kita periksa akan tahu. Oh, bisa diperiksa. Cukup ya, teman-teman ya. Oke. Cukup ya, cukup ya. Makasih. Terima kasih. Cukup ya. Terima kasih. Terus rekan-rekan wartawan jangan lupa ada pesan untuk tetap protokol kesehatan. Siap. Diberikan edukasi.